sana police sana bien. Sat by Halimor, only run away about. Now I love people, only like freedom. Who sat by Halimor, only like freedom, freedom. West Papua, only what don't belong to me. Only like freedom. Menjelang sore, pada sore hari ini, kami Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua hendak ini klien kami sudah demo dalam sidang dengan agenda tuntutan. Tadi majelis hakim sudah membuka sidangnya dan kemudian setelah diberikan kesempatan kepada saudara jaksa penuntut umum, rupanya jaksa belum menyiapkan tuntutannya, sehingga sidangnya jaksa minta untuk ditunda, minta waktu ditunda ke hari Senin. Selanjutnya hakim berikan kesempatan kepada kami sebagai pendamping hukum untuk menanggapi. Kami sudah menanggapi beberapa hal, namun intinya hakim dengan pertimbangan saudara jaksa
yang harus berkomunikasi ke jenjangnya yang lebih tinggi sehingga hakim berikan kesempatan kepada saudara jaksa untuk tidak tuntutan pada hari Senin minggu depan. Oke, nah itu berkaitan dengan sidang. Perlu juga saya sampaikan di sini bahwa dalam pembuktian yang sudah kita lalui, baik saksi memberatkan maupun saksi meringankan serta ahli yang dihadirkan oleh kami maupun juga oleh saudara jaksa, semuanya kami sampai pada satu kesimpulan bahwa semua tuntutan atau pasal-pasal yang didakwakan kepada klien kami itu tidak terbukti, unsur-unsurnya tidak terpenuhi, sehingga kami sudah bisa menyimpulkan bahwa sesuai dengan pendapat yang susilo apabila unsur-unsur tidak terpenuhi, maka bagi yang didakwa atau yang dituntut dilepaskan. Nah itu yang kemudian bisa kami simpulkan atas pembuktian yang lalu. Atas dasar kesimpulan tersebut dan kemudian kembali pada tuntutan jaksa, kami pikir jaksa harapan kami bisa berdiri pada fakta persidangan yang sudah pernah kami lakukan di sini. Dan kami juga minta agar saudara jaksa bisa lebih profesional, kemudian menguraikan fakta dalam tuntutannya nanti. Dan kami tidak mau kemudian ada hal-hal yang ditambahkan. Terlepas dari itu, kami juga mempertanyakan penundaan ini karena menurut kami klien kami ini adalah satu dari yang sebelumnya sudah diperiksa di Balikpapan dan sudah ada putusannya. Kalau yang berkas 7 tapolnya sudah ada putusan, tentunya kan sudah ada jurisprudensi baik di jaksa maupun juga di hakim. Nah, penundaan ini kemudian menimbulkan pertanyaan kenapa tidak mengikuti jurisprudensi tuntutan jaksa yang lalu. Kan sudah ada, terus berkaitan dengan alibi harus minta ke pusat, ini juga menjadi rancu karena sudah ada berkas sebelumnya oleh jaksa agung sudah memberikan putusan. Saya pikir ini hal yang sudah berulang gitu, tidak mesti harus ada alasan-alasan seperti itu, tapi ya kami berharap agar bisa lebih profesional. Itu berkaitan dengan menanggapi ini ya. Kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa ini pengadilan negeri ya. Saya harap untuk tidak kemudian ada prakondisi yang kemudian menciptakan kondisi kegaduhan di sini. Kami juga dengar tadi pagi ada beberapa rekan-rekan Victor yang datang untuk mengikuti persidangan harus ditangkap dan sebagainya. Saya pikir bahkan dibubarkan. Jadi saya pikir kondisi yang sangat tidak etis dilakukan oleh rekan-rekan aparat keamanan. Saya mohon untuk praktek-praktek ini tidak harus dilakukan karena kami semua tunduk pada etika ya. Polisi ada undang-undang, ada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin kepolisian. Kami pun ada kode etik advokat, begitu juga hakim ada kode etiknya. Jaksa pun demikian. Kalau kemudian ada prakondisi sebelum sidang, kami balik bertanya ini ada apa? Di atas fakta klien kami ini kan dalam persidangan pembuktian semua jelas tidak terbukti. Jadi ya kami harap untuk tidak ada satu pihak pun di dalam lingkungan pengadilan yang kemudian menciptakan kondisi. Karena kita dan klien kami itu datang dengan sikap yang profesional dan juga ingin mengikuti persidangan dengan damai dan bermartabat. Sehingga kalau ada praktek-praktek pengusiran lah, penangkapan, pengejaran di dalam persidangan kan ya tentunya yang melakukan secara etika bertentangan itu. Karena saya mau kasih tahu kalau aparat kepolisian dilarang melakukan penyalahgunaan kewenangan, itu ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin kepolisian. Kami bisa saja laporkan kalau kemudian ada rekan-rekan dari klien kami yang kemudian mengalami tindakan represif ataupun tindakan-tindakan yang tidak bermartabat. Mungkin itu, dan saya harap untuk dalam
sidang ke depan tidak boleh lagi ada pra kondisi ya, dengan menciptakan situasi kemudian melarang orang datang ke sini untuk mengikuti sidang. Intinya pengadilan ini terbuka untuk umum, siapapun bisa datang ke sini. Kalau ada praktek penahanan ataupun penghadangan di depan, ini kemudian menjadi pertanyaan, ada apa ini dengan praktek sidang ini? Nah, atas dasar itu, karena banyak keanehan, kami minta kepada Komisi Kejaksaan untuk pantau jaksanya ini. Kenapa sampai kemudian bisa ada penundaan seperti ini? Karena ini perkara berulang. 7 tahun sudah diperiksa di Balikpapan. Tuntutannya sudah ada, bahkan sudah ada putusan. Apa harus ada alibi seperti itu? Ini kan alibi yang menurut kami sangat tidak profesional. Jadi kita minta dengan tegas agar Komisi Yudisial bisa, Komisi Kejaksaan bisa pantau persidangan ini, khususnya profesionalisme jaksa. Yang berikutnya, kami juga minta dengan hormat kepada Komisi Yudisial untuk pantau hakim dalam pemeriksaan ini, karena kami dengar informasi ada hakim yang akan dipindahkan atau akan keluar, dan itu akan kemudian berpengaruh pada proses pemeriksaan ini. Sehingga kami minta agar Komisi Yudisial bisa memantau ini, dan kami sangat khawatir dengan penundaan ini berkaitan dengan hakim akan pindah. Kalau memang ini bagian dari strategi untuk memindahkan hakim, tentunya ini kan kalau hakim baru takutnya tidak sesuai dengan fakta sidang. Inilah yang kemudian kami khawatir persidangan ini tidak akan profesional. Maka itu kita minta dengan baik, dengan tegas agar Komisi Yudisial bisa pantau proses sidang ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau terkait situasi itu, ya saya harap sekali itu warga di Kota Jayapura, warga di rakyat di Kota Jayapura, baik Papua maupun non Papua, mari kita kawal isu ini bersama sebagai kemenangan rakyat melawan rasisme, sehingga kalau ini dibenturkan dengan pra-kondisi, ini sifatnya ini seakan-akan mengaburkan isu rasisme itu sendiri, perlawanan kita terhadap rasisme. Kalau ada isu-isu misalnya mengenai apa itu pra-kondisi, misalnya tadi malam ada beredar WA yang membuat apa itu berbagai macam aparat untuk menekan itu ya. Saya harap itu ada yang biasa kelola itu, entah mereka di Binda provinsi, apakah itu di Kodam atau di Polda, yang selalu pakai mereka untuk lancarkan itu berita-berita hoax, itu berhenti karena kalian bikin gaduh di masyarakat. Berdemokrasi itu hal yang wajar di dalam negara. Kalau tidak mau berdemokrasi, jangan anggap orang Papua bernegara di dalam NKRI. Apalagi melarang orang Papua untuk bicara tentang anti rasisme. Ini kan lucu. Jadi saya minta untuk adik-adik yang selalu produksi berita-berita hoax itu untuk bikin gaduh Kota Jayapura, untuk bikin adu domba antara pendatang dengan orang Papua, itu berhenti. Itu cara-cara yang tidak benar. Kita ada di sini ini karena kita menghargai hukum dan kita mau buktikan keadilan itu ada bagi orang Papua atau tidak di pengadilan ini. Khususnya bagi kita yang berjuang untuk anti rasisme. Jadi jangan ini dikaburkan atau dibenturkan dengan bentrokan isu-isu, bentrokan kecil yang saya rasa itu permainan untuk kaburkan isu ini. Jadi mari biarkan pengadilan ini terbuka terang benderang dan biarkan rakyat tahu siapa yang bersalah. Saya kan tidak pernah lari. Saya 6 bulan sampai hampir 1 tahun di rumah sakit. Bahkan di luar di mana-mana selalu jalan terbuka. Saya tidak pernah lari. Sangat aneh kalau ada yang bilang ada yang mau memanasi situasi, mau membuat skenario situasi seakan-akan ini sesuatu yang berbahaya. Ini sesuatu yang tidak benar.
Nah, saya harap pihak kepolisian juga ya, itu orang-orang yang bikin hoax itu tangkap mereka. Karena mereka yang bikin gaduh. Bikin gaduh. Nah, itu pertama. Yang kedua saya minta dengan hormat itu agar supaya kejaksaan maupun hakim ini kita fair terhadap fakta ini. Kita buktikan bahwa keadilan itu ada bagi orang Papua di tempat ini. Kita ini kan bukan orang-orang bodoh. Kita mengikuti hukum yang ada di dalam negara ini. Tapi kalau hukum itu sendiri tidak bisa adil bagi kita orang Papua, apa yang diharapkan oleh negara ini? Kekerasan yang mau diharapkan? Tidak, kita semua tidak ingin itu. Toh. Jadi saya harap untuk semua pihak jaga. Pihak yang mana jangan ciptakan situasi yang buat kita ini. Saya pikir selama ini bikin dia normal, biasa saja. Saya tidak lari, saya tidak akan apa-apa. Saya pikir kawan-kawan di KNPB, kawan-kawan di gerakan juga paham itu. Mereka sudah tahu tentang bagaimana melakukan demo yang damai tanpa anarkis itu. Mereka sudah paham sekali. Dan kalau melakukan kekerasan itu justru akan merugikan mereka, itu mereka sudah paham bagian itu. Jadi jangan buat situasi yang saya katakan ini sesuatu yang berbahaya. Supaya kita ingin Jayapura aman, rakyat aman, tidak boleh ada domba. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, demikian. Selamat siang, salam demokrasi.